Jadi untuk apa ya? Berarti 8 sesi ke depan itu akan bersama saya. Nah, untuk kelas hari ini memang belum bisa offline dikarenakan kondisi dan situasi ini ya, kelas yang masih dipakai untuk proses akreditasi, jadi memang dihimbau untuk dilakukan kelas secara online terlebih dahulu. Semoga minggu depan kalau memang tidak ada halangan atau tidak ada apa ya kegiatan dari saya, semoga nanti bisa offline karena kan komunikasi itu harus lebih banyak berpraktek bagaimana kita bisa menyampaikan, bagaimana kita bisa untuk melakukan komunikasi edukasi itu kan harus melalui ini ya sebuah yang namanya komunikasi. Tapi sejauh ini mungkin teman-teman sudah ini ya sudah melakukan praktikum kan di apa di semester satu udah diajari belum? Maksudnya untuk cara anamnesa, pendokumentasian sudah diajari belum? Belum ya? Belum, Ibu. Ya sudah. Ibu. Berarti memang untuk di semester 2 ini kita belajar bagaimana menyampaikan apa ya, menyampaikan bagaimana cara untuk berkomunikasi untuk mengubah perilaku pasien. Itu tuh ada tata cara sendiri. Jadi nanti kita belajar bagaimana komunikasi eh, apa interpersonal, terus juga komunikasi secara personal, terus juga komunikasi terapeutik bagaimana kita bisa membangun sebuah melalui komunikasi untuk memberikan perubahan perilaku kepada pasien. Nah, itu melalui apa ya jenis-jenis komunikasi yang nanti diajarkan melalui mata kuliah ini. Akan tetapi sebelum itu, sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, maka kita berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tak pernah usai. Sebelum itu, saya coba kirimkan link G Drive ya, sebagai bukti pembelajaran pada pagi hari ini sebentar. Ibu mohon maaf, suaranya kecil. Masih kecil banget. Kalau ini, Udah jelas, Bu. oke, sebentar. Saya ini kirimkan G Drive-nya dulu. Kok G Drive sih, G Form. Karena kan itu ada yang ini ya, ada yang dua, ya, satu. Jadi satu Zoom itu ada I- berdua, tiga gitu kan. Jadi saya buat ini dulu, kirim dulu link ininya, persensinya. Ibu maaf, Gestina izin berdua sama Rika ya, Bu. Gestina Kenapa? nggak ada jaringan soalnya. Izin berdua, Ibu. Iya. Terima kasih, Ibu. Proses kan pasien baik secara fisik maupun secara psikologis gitu kan. Contohnya bagaimana sih? Contohnya ketika kita
ada ibu hamil datang kepada kita, kita anamnesa, terus kita melakukan pemeriksaan, pasti kita tidak hanya sebatas itu, tapi kita memberikan edukasi, kita memberikan informasi. Ibu, ini kan sudah trimester 1. Ketika nanti ada keluhan mual muntah atau rasa tidak nyaman, terus juga payudara terasa tegang, terus juga pagi mungkin pegal, itu tidak masalah. Kenapa? Karena itu ada perubahan hormon sehingga nanti boleh ibu melakukan pertama apabila mual muntah, kalau bangun tidur itu tidak langsung berdiri, tapi miring dulu ke kiri. Nah, ketika kita memberikan awareness atau memberikan sebuah informasi bahwa ibu kalau mual muntah itu perubahan hormon, nanti kalau bangun tidur itu dia harus miring dulu. Terus kalau ada tembok dia pegangan tembok agar tidak terjadi pusing. Itu contoh kecil dari yang namanya komunikasi terapeutik. Memberikan apa ya kenyamanan atau memberikan sebuah informasi yang nantinya kalau ibu melakukan hal tersebut itu akan mengurangi rasa mualnya. Paham ya sampai sini ya? Paham, Ibu. Paham, Ibu. Nah, itu secara fisik dan psikologis. Nah, contoh dari psikologisnya itu seperti apa? Misalkan, ibu kalau misalkan ibu hamil muda pertama itu kan pasti panik ya. Bagaimana sih hamil pertama kali gitu kan? Jangankan pas ibu hamil kalian pada waktu menstruasi pertama kali, kalian panik nggak? Panik, Ibu. Panik, Ibu. Tapi ketika kalian akan datang konsultasi ke bidan, pasti bidan akan bilang, oh selamat ya Mbak, ini tuh berarti menandakan bahwa alat reproduksi mbaknya itu sudah mulai berkembang, sudah mulai membaik. Artinya, kalau teman-teman sudah melalui proses yang namanya menarche, pertama kali menstruasi itu sudah memasuki tahap yang lebih, untuk reproduksinya itu tahap yang lebih matang. Jadi nanti pada waktu dewasa, ketika apa namanya, ketika nanti sudah siap untuk hamil, melahirkan, itu organ-organ dalamnya ibu ataupun hormon ibu itu sudah mulai matang. Nah, ketika nanti terjadi, contohnya misalkan dismenor atau sakit pada waktu apa menstruasi, itu tidak perlu khawatir. Karena apa? Karena itu proses psikologis, jadi cukup menggunakan air hangat atau dikompres air hangat. Kalau misalkan sakit sekali, itu bisa menggunakan obat mungkin samefenamat atau obat pereda nyeri. Nah, itu kan itu akan membangun psikologis teman-teman bahwa oh ini tuh kondisinya itu normal gitu loh. Kondisi kondisi saya itu tidak berbahaya. Nah, itu adalah membangun perubahan psikologis. Gitu, penyembuhan yang secara psikologis. Jadi kita membangun bagaimana keterpercayaan pasien melalui komunikasi. Nah, tentunya di dalam konteks kebidanan gitu kan, komunikasi itu bukan hanya sekedar berbicara. Saya tekankan lagi bahwa karena apa? Karena akan membangun sebuah mindset baru bahwa adanya perubahan kesembuhan baik secara fisik maupun psikologis, tetapi juga dari bagian intervensi profesional bidan. Ketika kita memberikan penyuluhan itu sah-sah saja. Kenapa? Karena kita at least sebagai adalah tenaga kesehatan yang memang diberikan kompetensi untuk memberikan penyuluhan, perubahan perilaku, dan dalam memberikan apa? Dalam memberikan asuhan. Asuhan apa banyak? Asuhan dalam kehamilan, persalinan, sampai dengan lansia. Itu haknya kita atau memang kewajiban kita, kode etik kita dalam melakukan sebuah komunikasi. Contohnya selain itu ya, contoh contoh yang lain juga ketika nih yang paling panik nih waktu persalinan gitu kan pasti panik ya, udah sakit. Saya juga merasakan sendiri bagaimana walaupun saya sebagai seorang bidan juga yang juga sering melakukan edukasi, sering melakukan komunikasi terapeutik, tapi ketika menghadapi persalinan saya pun juga panik. Saya panik ketika nanti merasakan sakit pembukaan, mulai dari pembukaan 1 sampai dengan 10 itu sakitnya luar biasa. Terus apa namanya, ternyata saya harus di pembukaan 10 bayinya tidak mau turun, terus saya harus dilakukan tindakan SC, itu paniknya sangat sangat luar biasa. Nah, di sini bidan ini itu tidak hanya memberikan informasi medis. Di sini saya ulangi lagi bahwa bidan di sini itu tidak hanya memberikan informasi medis, tapi juga bagaimana kita menenangkan, mendengarkan,
terus membangun kepercayaan. Jadi ketika nanti persalinan, pasti akan ngerasa ibu itu akan sakitnya luar biasa. Jadi kita tidak boleh marah-marah, teman-teman ya. Kadang-kadang itu ya namanya kita tidak istirahat ya, apalagi kalau mulai malam nih kan persalinan nggak tahu kan, kadang jam syukur-syukur ada siang, syukur-syukur pagi lah, kalau tengah malam waktu kita istirahat terganggu kan, psikologis kita juga terganggu sebagai tenaga bidan. Tapi ingat kembali bahwa kita diajarkan komunikasi terapeutik untuk memberikan kesembuhan, memberikan ketenangan. Jadi kita harus banyak-banyak mendengarkan keluhan pasien. Ibu ini sakit, iya ibu sabar ya. Nanti kalau sakit apa dielus-elus punggungnya sama bapak ya. Kan kadang ada tuh yang bidan gini. Ibu waktu bikin aja nggak berasa sakit, kenapa pas persalinan sakit kayak gitu kan? Ada juga yang seperti itu. Nah, itu jangan dicontoh hal-hal yang seperti itu. Kenapa? Karena di dalam komunikasi terapeutik itu salah satu caranya adalah kita membangun kepercayaan, kita itu membangun apa ya? Bagaimana perubahan perilaku itu dari pasien panik menjadi pasien yang tenang. Bagaimana pasien yang sakit itu mampu disembuhkan walaupun dengan kata-kata saja. Dipahami ya, teman-teman ya? Terus di dalam apa namanya? Sehingga dalam komunikasi terapeutik itu kuncinya yang pertama adalah kita jujur. Kita jujur. Walaupun misalkan contohnya kemarin saya baru keguguran gitu kan. Keguguran dan kan ketika saya mendengar itu kan otomatis shock ya, di mana saya harus menunggu menunggu lama, menunggu program ini lama sekitar ya hampir 2,5 tahun baru mendapatkan lagi ternyata saya didiagnosa misabortion, itu kan shock, membuat shock. Tapi di mana bidan, ketika saya berhadapan dengan bidan, mereka itu memberikan edukasi bahwa orang yang sehat, orang yang normal gitu kan. Saya termasuk yang sehat, organ saya sehat gitu kan. Organ saya sehat, tidak ada kendala, miom, kista dan lain sebagainya, tapi tetap saja bahwa jantung anak saya itu tidak berkembang gitu kan. Itu hal yang normal. Kenapa? Karena ada hal-hal yang lain. Contohnya apa? Pertama, mungkin karena talk show, karena ibu kena talk show, jadi itu akan membuat DNA atau mikrofon itu tidak berkembang. Jadi kesempatan untuk hamil karena ibu masih muda gitu kan, sekitar usia 35 tahun, kesempatan untuk hamil lagi itu masih besar. Jadi cukup nanti ibu istirahat yang cukup, terus juga apa namanya, uh, apa vitamin asam folat, terus juga vitamin E untuk program kehamilan nantinya agar lebih siap, itu tetap disiapkan dari sekarang. Jadi jujur, intinya adalah jujur. Kita tidak boleh bohong walaupun itu sangat menyakitkan. Tapi bagaimana cara kita berkomunikasi saja. Komunikasi bagaimana agar ibu itu menerima keadaannya gitu. Terus selain jujur, ya mau nggak mau, walaupun kita orang Batak, ya orang Batak sekalipun gitu kan, kalau kita berhadapan kan kita banyak ya orang-orang ya. Sherly pun juga mungkin keluarganya apa orangnya ya bukan nadanya hanya nadanya yang keras tapi tidak bermaksud seperti itu gitu kan. Iya, Ibu. Nah, itu kita kita eh, mereka itu pun juga banyak-banyak teman saya yang apa ya, yang orang timur gitu kan, berusaha untuk mengubah nada bicaranya agar lebih apa? Lebih lebih wise, terus lebih lemah lembut dan lebih meyakinkan begitu. Coba aja nanti dengar-dengar bidan-bidan itu apa orang timur itu kayak mana gitu kan, walaupun kayak ada bicaranya kayak macam nih, tapi kan mereka itu berusaha untuk apa? Untuk agar lebih, karena kita satu prinsip dari kebidanan itu adalah empati dan juga simpati. Terus juga tata bahasanya itu lebih jelas dan ekspresif, tidak membingungkan, tidak ambiguitas. Artinya, contohnya tadi, ibu ibu itu apa izin ibu setelah perkembangan janin kan, saya waktu itu seperti itu ya kemarin ya, baru banget kemarin. Saya kan kuretase itu Sabtu kemarin, jadi saya itu kandungannya itu kan usia 7 bulan gitu kan, didiagnosa abortion gitu.
Nah, pada waktu 7 minggu itu bidannya itu bilang begini, Ibu mohon maaf dan izin, ini kan janinnya kemungkinan tidak berkembang. Jadi nanti kita observasi lagi, misalkan ada perdarahan atau masih ada sisa-sisa, nanti kita kuretase. Kan jelas tidak membingungkan. Artinya kalau membingungkan itu seperti ini. Ibu, ibu ini janinnya kok seperti ini ya, gitu. Kan kita pasti bertanya-tanya kok seperti ini tuh kayak mana gitu kan. Nah, itu ambiguitas. Jadi, kalau misalkan sudah ketemu diagnosanya, langsung bilang, tapi dengan tata bahasa yang baik dan sopan. Begitu. Ingat, harus ada empati. Kita setidaknya merasakan apa yang mereka rasakan, at least walaupun kita tidak pernah. Dulu waktu saya menjadi mahasiswa kebidanan yang turun di praktek PKK 1, PKK 2 sampai dengan PKK 3, itu kita mencoba, walaupun kita belum merasakan, tapi kita mencoba untuk merasakan apa sih yang dirasakan oleh pasien. Nah, penelitian juga banyak apa ya, memberikan ulasan bahwa semakin kita banyak mendengar, semakin kita banyak apa ya berempati, itu kita akan memperoleh informasi yang sangat clear, sangat jelas. Contohnya itu adalah ya kita tidak pungkiri ya bahwa dokter-dokter di kita itu tuh sat-set ya kan. Oh ya ini udah ini gitu. Itu tidak memungkiri. Kenapa? Karena mereka pertama ya mengejar target, terus apalagi kalau pasien BPJS. Tapi berbeda kalau kita berkunjung sedikit saja bergeser ke Singapura. Di Singapura itu satu kali pelayanan itu bisa 30 menitan. Kenapa? Karena mereka itu mendengar dulu keluhan pasien. Jadi mereka akan lebih clear nih, lebih wise, lebih tepat diagnosanya. Begitu. Ini kita tidak membandingkan ya, tapi penelitian itu banyak ulasan yang memberikan bahwa semakin kita banyak mendengar, semakin kita akan merasakan apa yang dirasakan ibu, semakin berempati. Walaupun itu cukup lama sih, membuang waktu memang, tapi kan diagnosa yang akan kita lakukan atau bagaimana komunikasi terapeutik yang akan kita lakukan, nah itu yang ketepatannya yang harus kita apa? Yang harus kita pentingkan gitu. Untuk membangun seperti itu emang tidak instan gitu kan, tidak serta-merta kayak otodidak, tapi memang harus berlatih dan sebagai bidan profesional pun misalkan sudah memberikan praktek itu tetap berlatih begitu. Begitu ya teman-teman ya. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup jelas? Jelas, Bu. Betul, Bu. Bu. Nanti kalau ada yang membingungkan atau bagaimana bisa langsung bertanya ya. Nah, di dalam komunikasi terapeutik sendiri itu tuh banyak tujuan dan manfaat ya, di mana tujuannya itu yang pertama jelas dia itu membantu pasien untuk mengungkapkan perasaannya. Jadi seperti yang saya bilang tadi bahwa kuncinya itu adalah jujur sampai dengan empati. Untuk apa? Untuk membangun keterpercayaan. Kalau pasien itu sudah percaya, mereka secara tidak langsung akan menyampaikan apa yang mereka rasakan. Semakin mereka banyak informasi atau semakin banyak mereka mengungkapkan, sehingga kita bisa menangkap informasi itu secara clear, gitu kan? Untuk apa? Ya tadi, untuk membangun kan, helping relationship, untuk membangun relasi, untuk membangun bagaimana apa namanya? Bagaimana eh, asuhan yang akan kita berikan itu tepat gitu loh. Obat yang akan kita berikan itu tepat gitu. Terus selain untuk membantu mengungkapkan pasien perasaan, terus juga mengurangi kecemasan. Jadi pintar-pintar kita menggali. Jadi nanti pada waktu pelatihan anamnesa itu benar-benar teman-teman dalami. Kenapa? Karena pada waktu kita anamnesa itu kita wawancara. Ibu, mohon maaf, hari ini keluhannya apa ya? Begitu mungkin boleh diceritakan. Jadi kita membangun sebuah komunikasi yang jadi ada teori yang namanya 5 why dari siapa ini Pak saya. Jadi dalam komunikasi 5 why, ikut itu kita tidak judgement. Artinya tidak judgement, Ibu sakitnya karena ini ya apa ini kan hamil muda, terus terus kenapa Ibu ke sini, sakit apa kayak gitu. Kan kalau ke dia sakit apa pasti kan langsung jawab saya Bu mules gitu kan. Mules aja. Tapi beda kalau teman-teman bicaranya seperti ini. Ibu hari ini keluhannya apa? Boleh nggak diceritakan bagaimana bisa mengalami keluhan itu? Pasti mereka akan cerita. Beda konteksnya. Paham ya? Dipahami ya? Ini ya.
Jadi membantu pasien dalam mengungkapkan perasaannya. Jadi kita terus berlatih tuh bagaimana cara menggali uh, informasi dari pasien, boleh menggunakan 5W tadi, atau boleh menggunakan intinya jangan menggunakan apa, tapi bagaimana dan mengapa. Itu penelitian dari banyak orang dan juga banyak-banyak penelitian menggunakan kualitatif itu bagaimana dan mengapa. Kenapa? Kalau bagaimana berarti kan akan banyak informasi. Dia akan menceritakan beda kalau dengan menggunakan apa. Contoh, Ibu hari ini Ibu mengalami apa? Kayak gitu kan pasti dia akan menjawab hari ini doang. Iya kan? Hari ini aja. Tapi beda, Ibu bagaimana kalau Ibu atau gimana ya? Ibu izin keluhan ini bagaimana ceritanya? Bagaimana hari ini bagaimana atau mungkin bagaimana keluhan ini bisa muncul. Nah, kalau sudah kita bagaimana mereka akan menjawab. Clear ya sampai sini ya. Jadi itu poinnya. Banyak penelitian seperti itu yang menyebutkan bahwa kalau mau membangun sebuah terapeutik itu menggunakan istilah bagaimana ataupun mengapa. Dan dalam penelitian kualitatif itu termasuk dalam pertanyaan terbuka, jadi bukan tertutup. Artinya pertanyaan terbuka itu pasien itu bebas menjawab apa aja. Terus tujuan dari terapeutik ini dia selain membantu pasien mengungkapkan perasaan, mengurangi kecemasan. Karena kita mendengarkan, kalau pasien, jangankan itu pasien, ketika kalian curhat, kalian lebih senang didengerin atau lebih senang dinasehatin? Didengerin. Didengerin. Dengerin kan, kadang kan cuman didengerin doang, ya kan? Kalian sama pacar gitu, apa curhat, gitu kan? Kadang ada yang marah kalau dinasehatin, iya tuh kamu ini. Padahal intinya apa? Kalian tuh cuma mau didengerin. Karena apa? Karena kalian itu ngerasa cemas. Jadi kalau ketika kalian mengungkapkan perasaan, nah ketika cuma ingin didengarkan, itu mengurangi kecemasan. Sama bidan seperti itu pada pasien. Didengerin aja dulu. Ketika pasien ketika cerita jangan disela dulu. Didengerin aja dulu. Kenapa? Karena itu rasa untuk mengurangi mereka rasa cemas. Ya bayangkan aja kalian pada waktu curhat udah gitu. Kalau diselakan nggak mau kalian, ya kan? Terus ketika sudah ada apa ya tujuan yang lain itu adalah membangun tadi helping relationship atau saling percaya. Kalau sudah saling percaya itu pasien akan ketika kita bilang apa aja pasien itu akan terima-terima aja. Nanti akan kalian rasakan pada waktu nanti PKK. Bagaimana nanti kalian memberikan KIE, membangun kalau pasien sudah percaya, kalian bilang A, pasien akan ngikutin bilang A. Terus yang tujuan terakhir itu pasti akan setelah apa ya pasien mau mengungkapkan perasaan, mengurangi kecemasan pasien, sudah terjalin hubungan relationship atau saling percaya pasien dengan bidan, pasien itu akan sangat-sangat akan uh, menerima atau memahami kondisi dan sanggup untuk mengambil keputusan. Gitu. Dan selain tujuan juga ada manfaat, di mana manfaat terapeutik ini cukup banyak penelitian bahwa ketika kita mau menggunakan komunikasi terapeutik itu akan meningkatkan kerjasama antara pasien dengan tenaga kesehatan. Sehingga apa? Sehingga akan mempermudah kita untuk apa? Untuk identifikasi masalah pasien. Ketika pasien memberikan perasaannya atau menyampaikan perasaannya, banyak informasi yang kita dengar, kita akan menangkap. Jadi pelan-pelan, tidak perlu buru-buru ya teman-teman ya. Kenapa? Karena salah satu keberhasilan tindakan tenaga kesehatan ini based on penelitian juga, semakin banyak informasi, kita menerima informasi, kita sabar, kita jujur, kita empati, itu angka keberhasilan memberikan tindakan, asuhan, pemberian obat itu akan berhasil. Jadi nanti teman-teman telah tahu bagaimana cara menggunakan komunikasi terapeutik kepada pasien. Nah, itu nanti akan teman-teman akan merasakan sendiri, oh tindakannya A. Contoh misalkan, Ibu, saya pagi ini mules, terus nyeri perut bagian bawah, begitu kan. Nah, ya itu
Kalian tanya bagaimana ibu kejadiannya, kok bisa seperti itu, mengapa seperti itu. Pasien akan cerita bla 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 bla. Oh ternyata dia nyerinya karena terlalu banyak bekerja karena kecapean. Sehingga tindakan yang teman-teman lakukan. Contoh asuhannya apa? Memberikan asuhan pertama ibu karena kalau nanti terlalu nyeri itu bisa dikompres. Jangan menggunakan obat ya karena kan hamil trimester pertama gitu. Terus yang kedua, istirahat. Agar apa? Agar tidak terjadi perdarahan nantinya. Nah, itu kan kita tepat gitu kan memberikan asuhan dan tindakan. Jangan sampai udah nyeri, tidak ada informasi, kalian langsung aja kasih obat. Ya, udah salah fatal itu. Karena kan hamil pertama, kedua itu tidak boleh diberikan, hamil pertama, TM pertama sampai dengan TM terakhir itu tidak boleh diberikan itu obat nyeri. Gitu kan. Sehingga agar itu komunikasi terapeutik terbangun dengan baik itu ada syaratnya. Jadi pertama dalam komunikasi terapeutik itu kita tidak judgement kepada pasien. Kita harus menjaga harga diri pasien walaupun itu sangat jelek. Contoh nih, contoh. Kadang ada yang nakal juga nih. Dia udah hamil pertama, trimester pertama masih melakukan hubungan seksual. Boleh nggak kira-kira? Boleh nggak kira-kira? Hamil pertama, trimester pertama melakukan hubungan seksual. Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Masih muda kandungannya. Iya. Iya, masih muda. Ini banyak pro kontra ya, banyak pro kontra. Kan ilmu itu, apalagi kita ilmu yang cukup beragam, kita bidanan itu tidak hanya ilmu mandiri, kita banyak ilmu yang masuk, ada ilmu keperawatan, ilmu kedokteran. Nah, banyak penelitian itu ada dua, di mana boleh berhubungan tapi spermanya jangan masuk. Yang kedua itu memang tidak boleh sama sekali. Kenapa? Karena sperma itu mengandung hormon prostaglandin yang takutnya nanti akan apa namanya mengganggu hormon dari LH, FSH, estrogen, progesteron. Kalau sudah ini terganggu, akibatnya apa? Kontraksi, begitu. Ada dua. Nah, jadi kita harus menjaga harga diri. Contohnya gini, pasien datang nyeri perut, flek. Nah, untuk contohnya agar tidak judgement, jadi kita tanya tadi, Ibu bagaimana kok bisa seperti itu? Kok bisa bagaimana bisa diceritakan kenapa bisa nyeri, bisa ini. Terus ibunya jawab, iya Bu, kemarin saya habis ini sama suami gitu. Oh begitu, jadi begini Bu. Ah, Kalian boleh menggunakan yang mana nih, yang terserah kalian. Misalkan versi pertama nih, versi pertama. Oh iya Bu, jadi di dalam apa hubungan ketika suami itu kan pasti akan mengeluarkan sperma, di mana sperma ini itu akan mengganggu hormon kehamilan. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya itu pasti akan terjadi kontraksi, nyeri perut bagian bawah, bisa juga adanya flek. Nah, sehingga nanti kalau pas ibu mau berhubungan boleh, tapi jangan dikeluarkan ya Bu, gitu. Nah, itu kan menjaga harga diri, jangan sampai, Bu gimana sih kalau kan hamil pertama itu jangan boleh berhubungan dulu. Nah, itu kan adjustment ya. Ibu pernah belajar nggak sih? Nah, itu kan adjustment. Nah, itu kita tetap harus menjaga diri pasien. Kenapa? Karena harga diri pasien ketika hamil pertama mula hormon naik turun, emosi tidak stabil, itu pasti akan pertama menyalahkan dirinya sendiri. Terus yang kedua, ini based on penelitian ya, menyalahkan diri sendiri, terus merasa tidak terima. Ya kayak kalian mau menstruasi pertama kali, bukan mau menstruasi pertama kali, hari pertama menstruasi itu pasti akan emosi, senggol bacok lah, ibaratnya kan seperti itu. Terus kita di adjustment kalian gimana perasaannya? Kan pasti ngamuk-ngamuk, ngomel-ngomel gitu kan. Lu ya sok tahu gitu. Pasti kan gitu. Ya ini apa eh, menga- apa ya analogi lah ya menganalogikan posisi, menganalogikan posisi seperti yang
Bagaimana sih kalau kita mengalami seperti itu gitu. Intinya gitu, jangan adjustment. Kita harus menjaga harga diri pasien. Terus yang selanjutnya lagi-lagi menciptakan saling pengertian. Terus juga apa ya, menciptakan rasa nyaman. Jadi kita cerita aja dulu gitu. Contoh contoh real ya kemarin itu teman-teman, pada waktu kakak tingkat kalian tingkat berapa ya? Saya lupa. Tingkat 4 sekarang ya berarti ya. Tingkat 4 ketika melakukan ada salah satu PMB itu yang benar-benar aware banget yang namanya dengan komunikasi. Komunikasi apapun. Jadi satu pasien itu bisa 30 menitan sendiri gitu. Dan itu bidangnya rame banget. Walaupun dia tidak bekerja dengan BPJS, banyak juga yang bersalin di sana. Kenapa? Karena mereka membangun komunikasi. Komunikasinya sambil cerita aja gitu. Jadi ketika bidannya itu bercerita, dia diselipin edukasi. Cerita, selipin lagi edukasi. Agar apa? Agar tadi tidak merasa, pasien ini tidak merasa adjustment. Kita merasa kayak temennya sendiri. Kita ngerasa diperhatiin gitu sebagai pasien. Nah, mungkin bisa teman-teman terapkan seperti itu. Jangan terlalu buru-buru ketika pada waktu mau melakukan komunikasi ataupun anamnesa. Jadi makna penting dari apa ya? Makna penting saya ulangi lagi, makna penting dari syarat komunikasi terapeutik itu adalah cara menyampaikan. Bagaimana cara menyampaikan ini lebih penting daripada isi pesan. Memang iya isi pesannya paling cuma gini doang. Contohnya, ibu hamil pertama trimester pertama mual. Padahal isi pesannya tuh cuma satu doang. Ibu kalau bangun tidur jangan berdiri. Udah itu doang. Tapi kan kita tidak langsung seperti itu. Kita bisa, Bu, nanti kalau misalkan pas bangun tidur gitu kan, pas setiap harinya itu kalau bisa itu miring dulu ke sebelah kiri atau sebelah kanan. Yang ada tembok ya nanti bisa senderan tembok tangannya gitu. Jadi jangan, padahal intinya cuma satu, jangan langsung berdiri. Dah, gitu. Tapi kan intinya bukan itu. Membangun komunikasi terapeutik intinya bukan itu. Tapi bagaimana cara kita? Cara kita menyampaikan. Gitu. Kenapa? Kalau cara kita menyampaikan benar, itu tadi identifikasi masalah, diagnosa masalah itu akan lebih mudah kita dapatkan dan kita lakukan. Paham ya? Atau masih bingung? Oh, Paham, Ibu. Oke, Paham, Ibu. paham Ibu. baik. Lanjut. Tadi kan syarat, sekarang prinsip. Dalam komunikasi terapeutik, ada beberapa prinsip utama. Yang pertama tadi, self-awareness. Artinya itu kita mengenali diri kita sendiri. Kita itu sebagai apa sih? Kita sebagai bidan. Nah, tanggung jawab bidan apa? Kode etik bidan apa? Memberikan pelayanan yang aman dan juga bagus kepada pasien. Itu kan salah satunya kan itu kode etik. Nah, berarti kan kita harus mengenali diri kita sendiri. Sejauh mana kemampuan kita, sejauh mana apa namanya pedulian kita kepada pasien. Nah, self awareness pertama itu. Terus yang kedua itu empati, bukan simpati, ya kan? Bukan simpati, bukan Excel, bukan M3 gitu kan, beda. Itu bukan seperti itu. Bedanya empati dengan simpati. Kalau kita bersimpati, kita hanya merasa kasihan. Itu simpati. Tapi kalau empati itu benar-benar kita hayati, kita merasakan. Nah, bedanya kalau simpati kita melihat orang jatuh, oh kita buru-buru tolongin. Habis itu kita tinggal. Nah, itu simpati. Tapi kalau empati, kita ada orang jatuh, kita datengin, Bu kok bisa jatuh, gimana tadi gitu. Mereka cerita. Nah, kita cukup merasakan, oh ketika pada orang ngantuk, ya, terus apa oh ternyata dia jatuh itu karena dia ngantuk terus juga tidak konsen makanya dia jatuh tuh dari motor kayak gitu. Nah itu bedanya seperti itu. Nah membangun sebuah perasaan empati dan simpati itu tidak serta-merta otodidak atau singkat. Itu butuh banyak latihan. Latihannya bagaimana? Bisa kalian komunikasi dengan teman sendiri, dengan teman-teman sendiri, banyak mendengarkan dengan teman, ataupun banyak mendengarkan dari orang tua, banyak mendengarkan dari siapapun. Nah, itu contoh bagaimana kita membangun rasa empati maupun simpati.
Lebih tepatnya ke empati sih. Kalau kita banyak mendengarkan itu akan membangun rasa empati kita, akan lebih peka gitu, ibaratnya seperti itu. Terus prinsipnya lagi, tidak jauh-jauh dari yang namanya kejujuran dan keterbukaan. Kita bilang aja gitu, bilang aja sejujurnya. Tapi tadi tidak judgment. Kenapa? Karena kita melihat harga diri pasien. Susah nggak sih? Sebenarnya nggak susah kalau kita mau dan mau latihan. Intinya sih itu. Dulu Dokter Fitri sudah menyatakan kan ya bahwa bidan tenaga kesehatan itu adalah orang-orang yang terpilih di mana kita harus memiliki hati yang baik. Artinya kita memiliki hati yang berempati. Walaupun kita kesel, walaupun kita dalam kondisi mungkin di rumah carut marut, tapi ketika kita berhadapan dengan pasien kita tidak boleh membawa itu. Adil? Tidak adil memang. Tapi kan itu adalah kode etik kita, gitu ya teman-teman ya. Terus selanjutnya kita menghargai pasien at least sebagai individu, sebagai objek, bukan sebagai subjek. Salah. Sebagai subjek, maaf. Bukan sebagai objek. Kalau objek itu kan, oh ini manusia, ini pasien. Dia ke sini mau berobat, kita belikan obat. Udah seperti itu. Itu objek. Tapi dia sebagai individu, kita memandang dia itu sebagai individu, sebagai subjek. Oh dia itu manusia, punya perasaan, punya lingkungan, punya keluarga. Nah itu yang harus kita pikirkan juga. Karena kan kita mau membangun komunikasi terapeutik. Komunikasi yang tujuannya adalah tadi untuk menyembuhkan, untuk memberikan rasa nyaman, rasa aman, dan lain sebagainya. Terus juga fokus kepada kebutuhan pasien. Kebutuhan pasien secara eksplisit ya, secara eksplisit itu ada 3. Ada psikis, ada psikologis, sama ada lingkungan, environment. Jadi kita lihat tuh 3 ini. Makanya kita banyak mendengarkan. Kenapa? Karena prinsip ini itu tidak jauh-jauh beda dari etika profesi. Kita harus ingat betul, karena teman-teman sudah belajar yang namanya etika profesi dalam hukum dan etika kemarin ya bersama saya juga, itu tetap harus dicanangkan di dalam hati dan juga pikiran teman-teman sampai dengan teman-teman nanti menyandang ya. Misalkan nih menyandang Aprilia Cornelia Putri AMD Gep gitu. Ih keren dong ya. Dan ntar di depannya ada BD lagi tuh, BD Anggul Rizky Antasya AMD Gep. Nah, itu kode etik itu harus terpatri di dalam hati dan juga pikiran teman-teman. Contoh nih, contoh nyata nih ya. Jadi bidan itu jangan sekali bilang gini, ah itu biasa, ibu mah lebay. Banyak orang yang hamil pertama kayak gitu. Ada yang mual muntah juga ada tuh sampai dengan dirawat di rumah sakit, tidak mau makan, tidak ini sampai akhir kehamilan, ibu mah lebay gitu. Jangan sekali-kali seperti itu. Karena apa? Karena kan kita membangun, membangun kepercayaan, membangun rasa nyaman. Coba kalian kalau digituin sakit hati nggak? Pasti sakit hati. Jadi eh, yang bisa dilakukan adalah empatinya seperti apa? Saya memahami ibu merasa khawatir. Jadi mari kita bahas bersama ya Bu ya. Jadi boleh dong diceritain bagaimana sih kok bisa mual muntah tiap hari gitu. Kan itu kan lebih enak gitu kan daripada ibu lebay. Orang semua orang juga ngalamin seperti itu, nggak ibu doang kan. Itu kayak judgment sekali gitu. Itu bukannya pasiennya akan sembuh, tapi mungkin akan lebih psikologisnya terganggu. Apalagi sekarang banyak bertebaran ibu hamil yang banyak mengalami depresi, mental health. Jadi kita harus bangun itu. Kok sama? Sama ya? Oh, iya. Jadi sikap kita bagaimana gitu kan? Sikap kita tuh juga harus ini dalam komunikasi terapeutik tidak apa ya? Tidak ketika ibu cerita kalian melengos ke sana kan enggak juga gitu kan. Ketika ibu cerita kalian nulis ceritanya enggak. Jadi ada sikap-sikap yang bagaimana bisa membangun kepercayaan pasien. Itu yang pertama, itu pasti ketika komunikasi dan komunikan itu saling berhadapan gitu. Bukan melototin gitu enggak, tapi paling tidak ada kontak mata gitu. Oh iya Bu gitu ya Bu ya gitu.
Terus juga posisi tubuh. Posisi tubuh kalau misalkan ada cerita kan kalian nggak mungkin kayak gini, pasti akan duduk tenang gitu kan. Duduk tenang mendengarkan. Bagaimana sih kalau kalian mendengarkan orang tua ketika lagi apa ya diskusi dengan kalian ya seperti itu kurang lebih. Kalian kan nggak mungkin kalau lagi diskusi dengan orang tua kakinya di atas kayak gini, kayak beliut kayak gitu kan enggak. Pasti kan duduk tegap, tenang eh, dan siaplah ibaratnya untuk mendengarkan. Terus selalu menghadap pasien gitu ya. Kenapa? Karena kita kalau sudah menghadap pasien kontak mata itu mencerminkan sikap apa ya menghargai lah ya mereka siap gitu kita mendengarkan keluhan mereka gitu tanpa pandang apapun dan tetap rileks. Intinya adalah itu termasuk dalam komunikasi nonverbal bentuk tubuh, bagaimana mimik wajah, terus juga bagaimana ekspresi itu termasuk verbal. Di mana penelitian juga menyebutkan bahwa selain komunikasi verbal, ngomong itu dibantu dengan komunikasi nonverbal yang seringkali membantu kekuatan kita untuk apa? Untuk identifikasi masalah lebih clear atau lebih jelas. Nah, di mana dalam komunikasi terapeutik itu ada yang namanya kembali lagi empati dan keikhlasan. Pentingnya dari sebuah empati itu pertama adalah mentality. Kita memahami baik itu fisiknya pasien, psikologinya maupun kalau dia banyak berbagi cerita, kita bisa menangkap lingkungannya itu seperti apa, keluarganya seperti apa. Nah, itu uh, penting dari empati, mentality, memahami. Terus yang kedua itu adalah verbal, mengungkapkan, mengungkapkan perasaannya. Dan juga nonverbal, rasa percaya kita ketika berbicara kepada bidan itu akan lebih nyaman, akan lebih dihargai, dan akan lebih siap bahwa bidan itu siap mendengarkan. Kita sebagai pasien cukup peka bahwa bidan ini siap nggak sih untuk kita ajak bicara, bidan ini siap nggak sih ketika saya memberikan keluhan gitu. Nah itu akan terlihat. Makanya kita pun juga sebagai bidan juga harus menanamkan rasa keikhlasan, sadar gitu kan akan adanya yang namanya sikap, yang namanya pasien ini sebagai subjek bukan sebagai objek. Jadi dalam komunikasi terapeutik itu ada teknik-tekniknya. Yang pertama tadi inti dari teknik komunikasi terapeutik apa? Intinya apa? Pertama harus Mendengarkan. banyak mendengarkan. Artinya, pertama kali kalau kalian mau melakukan komunikasi terapeutik, dengarkan aja dulu. Dengarkan secara aktif. Gimana cara mendengarkan aktifnya tadi? Sikapnya tadi. Ketika pasien datang, kita duduk tegap, siap, rileks, siap mendengarkan kontak mata dengan pasien. Jangan jangan ada acuh-acuh gitu. Itu nonverbalnya. Ketika mendengarkan aktif, jangan sekali-kali menyela. Udah, pasien cerita apa aja, kalau sudah berhenti, baru kita tanya lagi. Pasien berhenti, baru kita tanya lagi. Kalau pasien belum berhenti, kita tahan dulu. Kita jangan bertanya dulu atau memberikan memberikan asuhan terlebih dahulu. Biarin aja mereka. Gitu. Terus tadi menggunakan pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka ada berapa tadi? Caranya ada berapa? Menggunakan pertanyaan terbuka. Ada dua kata. Apa saja? Masnya lupa. Mengapa, bagaimana? Hanya dua itu. Jadi setelah mendengarkan aktif, itu kita bangun pertanyaan secara terbuka. Menggunakan cuma dua kata aja. Bagaimana dan mengapa. Untuk kapan, siapa, terus pertanyaan apa, itu dihindari dulu. Karena apa? Karena itu adalah pertanyaan tertutup. Untuk membangun sebuah komunikasi terapeutik, kita disarankan menggunakan pertanyaan terbuka. Bagaimana dan mengapa. Terus yang ketiga, kita boleh kok melakukan klarifikasi. Jadi contohnya gini,
maksudnya gini klarifikasi. Jadi maksudnya ibu itu nyerinya sejak kapan ya ibu? Nah itu kan klarifikasi. Ketika ibu datang mengeluh dengan nyeri, gitu kan. Setelah klarifikasi, kita refleksi, artinya kita melakukan mengulangi inti dari perasaan pasien. Contohnya seperti ini. Jadi boleh dong Bu saya ulangi lagi bahwa Ibu tadi mengeluh merasakan nyeri bagian bawah itu karena pertama Ibu ini ya sering jalan kaki ya dalam bekerja. Terus yang kedua naik turun tangga kan Bu. Terus yang ketiga jadi kita boleh kok merefleksikan untuk apa? Untuk bahwa nanti kalau ada kekurangan biar pasien cerita lagi begitu. Fungsi dari refleksi itu seperti itu. Terus yang ketiga, ini lagi satu lagi. Diamnya terapeutik. Artinya kita memberikan waktu pasien untuk pertama mengungkapkan perasaan, untuk waktu pasien berpikir. Jadi ketika kita sudah beredukasi, kan kadang pasien ada yang hmm, gitu ya Bu, gitu ya Bu. Nah, pada waktu ibunya bilang gitu ya Bu, itu kita jangan menyela, udah kita ini dulu aja, kita diam aja dulu. Kenapa? Karena pasien itu berpikir, pasien itu akan berpikir, oh ketika aku melakukan ini, akibatnya ini ya, kayak gitu. Udah gitu aja. Ketika pasien diamnya ya jangan 30 menit diam, paling ya berikan waktu mereka 15 menit lah ya. Karena apa? Karena mereka sedang berpikir. Mereka itu sedang di dalam pikirannya dan hatinya itu uh, tindakan ini tuh benar atau enggak ya kayak gitu. Biasanya seperti itu. Nah, contohnya lagi itu kadang kan kalau muntah terus hamil pertama, hamil muda lagi itu kan banyak yang pasien menangis ya. Ibu nanti gimana ya? Sakit nih gitu kan. Nah, bidan itu jangan sekali-kali pertama menasihati jangan dulu. Tetapi diam sejenak. Diam sejenak. Dia berikanlah 15 menit lah ya. Terus setelah 15 menit ibu sudah sudah mendingan. Kalau sudah mendingan boleh dong Bu diceritain. Nanti saya akan dengarkan kok gitu. Boleh diceritain gimana kok bisa gitu nyerinya kayak gitu. Kan itu lebih enak. Dah sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ibu mau nanya, Iya. bagaimana seorang bidan menerapkan komunikasi terapeutik pada ibu hamil dengan kepercayaan dan latar belakang budaya berbeda? Nah, di dalam latar budaya dan berbeda ini terjadi di kota besar ya. Kota besar gitu kan. Contohnya di Jakarta, banyak di Jakarta, banyak kan budayanya. Dia pasien datang ternyata budayanya Sunda, terus bedanya budayanya Jawa gitu kan. Nah, datang ke mana ke rumah bidan. Dia kalau Sunda itu kalau ibu hamil dia nggak boleh makan apa sih? Maksudnya ada pantangan-pantangan apa? Kan budayanya beda tuh budaya Sunda kalau ada ibu hamil sama ini di Jawa atau Yang sama amis-amis, nggak boleh yang amis-amis. Nanas nggak boleh katanya. nanas nggak boleh, ayam amis-amis nggak boleh. Nah ternyata Bu apa eh, dia anemia, pusing. Bu saya ngerasa pusing, terus juga keliengan hamil pertama. Nah ketika menjadi bidan itu dengarkan aja dulu. Iya ibu kenapa? Kok bisa pusing itu gimana? Boleh diceritakan, gitu kan? Nggak tahu Bu dari hamil pertama sampai hamil ini kok pusing terus gitu. Dan ini labnya itu ini Bu apa labnya seperti ini. Nah ketika teman-teman baca itu HB-nya mungkin kurang lah ya, kurang dari 8. Nah itu kan udah anemia berat gitu kan. Nah, terus izin Bu, oh begitu ya Bu ya. Jadi pusingnya ini, Ibu emang setiap hari makannya apa, kayak gitu. Bagaimana? Mungkin bisa diceritakan pola konsumsinya Ibu setiap hari, gitu. Itu diceritain. Jadi saya
nggak pernah makan amis-amisan, nggak pernah makan ini Bu, nggak pernah makan apa namanya ikan itu nggak boleh. Terus juga, loh kenapa kok nggak boleh? Karena memang tradisi di keluarga saya itu seperti itu. Oh seperti itu. Nah jadi ketika menjadi bidan itu dengarkan aja dulu, dengarkan aja dulu. Nah, setelah didengarkan, oh ketemu nih bahwa oh ternyata keluarganya itu tidak memperbolehkan ibunya makan ikan-ikan, nggak boleh makan amis-amisan waktu hamil pertama gitu. Nah kita nggak boleh judgement juga kan, bu itu nggak boleh tuh nggak dimakan nanti akan menyalahi gitu kan nggak juga. Karena apa? Karena itu kan tradisi ya, kan itu budaya. Jadi kita tidak boleh menyinggung juga. Ibu memang budayanya ibu itu ini ya tidak boleh makan amis-amisan ya Bu ya. Iya, tapi kalau ibu nyolong-nyolong boleh nggak Bu? Ya bisa aja sih Bu nyolong-nyolong. Cuman kan kalau nanti ketahuan ini ketahuan apa namanya? Ketahuan nanti diomelin sama mama kan biasanya seperti itu. Jadi bedanya apa? Ini ibu jadi gizi ibu hamil itu seperti ini Bu, ada lauk, ada nasi, ada ibaratnya ada karbohidrat, ada protein hewani, ada protein nabati, di mana protein hewani itu diperoleh dari ikan, dari apa daging, dari ayam. Nah itu porsinya macam-macam. Jadi kalau ibu misalkan nih ternyata tidak boleh tuh makan ikan, boleh diganti dengan apa? Dengan telur, dengan ayam. Nah itu kan tidak menyalahi mereka, tidak adjustment budaya seperti itu. Jadi kita dengarkan aja dulu. Dan kita mendalami juga, mendalami. Makanya kita harus dengarkan. Mendalaminya bagaimana? Kita dengarkan apa yang mereka sampaikan. Kalau mereka berhenti, kita berikan waktu kurang lebih ya 15 menit. Setelah 15 menit kita baru tadi melakukan yang namanya klarifikasi, melakukan yang namanya apa refleksi ulang, terus melakukan yang namanya kita memberikan asuhan. Sama aja sih, mau itu beda budaya atau enggak, kalau teman-teman itu menerapkan tadi mulai dari prinsip sampai dengan tekniknya itu bisa. Karena apa? Karena komunikasi terapeutik ini digunakan secara fleksibel untuk budaya manapun, untuk di negara manapun itu sama. Karena apa? Karena kuncinya satu, mendengarkan. Just listening. Dipahami? Siapa tadi yang nanya? Iya, Ibu, makasih. Oke. Ada lagi? Charlie, Bu, Ya, gimana? komunikasi terapeutik kayak gimana kalau kita tuh nemu ibu setelah melahirkan pada masa nipas dia tuh baby blues sampai kayak mau nyakitin bayinya. Nah, kita sebagai bidan gimana, Bu, cara komunikasi terapeutiknya? Caranya sama karena ini terapeutik ini ya fleksibel ya. Caranya sama. Cuman memang harus hati-hati nih. Di dalam komunikasi terapeutik itu kita tidak bisa hanya ibu itu memang kita menjelaskan ibu itu secara individu. Tapi kan kita tadi kita harus mengenal bahwa ada 3 komposisi pertama utama, psikis, psikologis, dan lingkungan. Jadi kita bawa semuanya. Fisik, dia sehat secara eh, fisik. Psikologis, dia sakit. Terus juga lingkungan. Jadi kita merengkuh 3 ini. Dengan cara apa? Pertama kita mendengarkan. Dan mendengarkan dari mana? Mendengarkan kalau ibunya tidak mau bercerita, kita bisa meminta bantuan kepada lingkungannya, keluarganya, suaminya. Dari suaminya. Kita minta keterangan, Bapak kok bisa ibunya seperti ini? Mungkin bisa diceritakan kenapa seperti itu, gitu kan? Udah, kita dengarkan aja dulu. Karena kan tadi fungsi dari yang ini tadi ya, mana sih tadi? Iya. Oh ini. Nah,
Di dalam pengertiannya sendiri, komunikasi terapeutik itu kan kesembuhan pasien. Kesembuhan pasien itu mulai dari fisik dan juga psikis. Fisiknya dari badannya, psikologisnya, ya, mentalnya. Tapi tidak hanya itu, kita juga harus melihat kesehatan dari lingkungannya. Paham ya sampai sini ya, Charlie? Paham, Ibu. Jadi kalau ketika menemukan entah itu depresi postpartum, baby blues, itu bisa meminta bantuan dari lingkungannya. Ketika ibu tidak bisa diajak untuk komunikasi. Tapi inti pertama adalah kalian teman-teman mendengarkan aja dulu. Karena mendengarkan kalian akan terbiasa atau akan dibangun sebuah rasa empati, simpati. Yang penting kalian paham betul atau melakukan dari A sampai Z sampai dengan teknik terapeutik, prinsipnya. Nah, itu akan bisa membangun kepercayaan dari pasien. Karena kesembuhan harus juga kenyamanan pasien itu tidak terbangun dari bidannya juga, dari pasiennya juga. Nah, tugas kita apa? Kita membangun kepercayaan itu. Kita membangun rasa nyaman itu. Dengan apa? Kita dengan mendengarkan. Kalau kita mendengarkan banyak informasi yang tepat, nah kita juga akan tepat pula bagaimana mengidentifikasi masalah, bagaimana untuk tindak lanjut dan implementasi tindakannya. Dengan cara mendengarkan, kita juga bisa membangun diri kita sendiri, kemampuan diri kita sendiri untuk rasa berempati dan juga simpati. Gitu. Ketika itu tidak mampu, pasien tidak mampu melakukan, kita bangun tuh bagaimana kepercayaan dengan lingkungannya. Gitu. Oke. Ada lagi? Yang lain? Cukup? Tidak ada? Ibu mau nanya, Iya. Gimana, Safia? jadi kan teknik komunikasi terapeutik itu kan kita tuh lebih kayak itu kan, pertama tuh kita harus mendengarkan klien kita. Nah, terus gimana kalau misalnya tuh kayak pasien kita tuh punya apa ya, penyakit traumatis yang sehingga dia tuh kayak nggak mau feel banyak gitu, nggak mau cerita banyak gitu. Itu kalau misalnya kita apa kita pancing juga kan takutnya nggak enak gitu kan. Itu lebih baiknya kayak gimana? Nah, ada orang yang sangat pendiam sekali, ya kan? Sangat pendiam banget. Kita tanya baru jawab. Dia itu tipikal introvert lah ya. Kita tanya A, dia jawabnya A. Kita tanya B, walaupun kita sudah berusaha untuk bagaimana dan bagaimana dan mengapa gitu. Kita sudah melakukan itu. Nah, tadi bagaimana sikap kita? Gitu. Bagaimana sikap kita? Sikap kita bagaimana? Cara duduknya, nonverbal kita cukup membantu di sini. Jadi kita perbaiki dulu. Kita mengenali kita diri dulu. Yang seperti ini dulu. Ini tadi self awareness. Nah, di sini. Ya, di sini sikap nonverbal kita. Kita self awareness dulu. Kita kenali diri kita dulu. Kemampuan kita itu sejauh mana? Komunikasi kita itu sejauh mana? Nah, ketika kita introvert, berhadapan dengan introvert, nah itu akan lebih ya agak lebih harus bekerja keras sih, bukan susah tapi bekerja keras. Bagaimana bidan si introvert ini untuk menggali sebuah informasi dari pasien yang sangat introvert atau mungkin bahkan mereka gangguan mental. Saya pernah mendapatkan itu kesel cuman nanti ada solusinya. Gimana? Kita perbaiki dulu kita self awareness dulu. Bagaimana kita berhadapan, bagaimana kita kontak mata, terus memperlihatkan sikap terbuka, diri kita benar-benar memperhatikan pasien. Itu lama-kelamaan pasien juga akan bercerita. Ibaratnya seperti ini, kalau batu selalu ditetesin dengan air, mereka akan bolong sendiri. Nah, ibaratnya seperti itu. Hati manusia itu kalau kita yang namanya kepekaan seseorang, psikologi seseorang itu akan terasa ketika kita itu tulus. Makanya tadi prinsip dari karakteristik dari terapeutik itu harus ikhlas dan tulus. Itu pertama dulu. Kita benar-benar melayani pasien itu dengan tulus. Nah, kalau itu tidak berhasil bagaimana? Tadi manfaatkan environment. Nah, kita kan kalau sudah
sudah mereka berkali-kali tidak mau cerita, kita juga harus berpikir, oh ini kayaknya depresi berat. Kalau depresi berat bukan sudah tanahnya kita, iya kan? Nah, fungsinya seperti itu. Ketika sudah berkali-kali kita sudah mencoba, kita sudah berasa mendengarkan dengan baik, berempati, sikap kita sudah bagus, ternyata mereka tidak terbuka. Kita sudah berpikir, oh ini bukan depresi ringan. Kalau depresi ringan, dia pasti akan pelan-pelan mulai cerita. Ini based on penelitian. Tapi ternyata upaya yang kita lakukan sudah dengan keluarga, kita sudah bagaimana bagaimana asuhan kepada keluarga itu juga sudah baik, kita sudah bertanya dengan keluarga, ternyata tidak ada perubahan dengan pasien, ya kita harus setuju. Karena itu bukan ranah kita. Siapa tahu memang dia itu ada kan banyak namanya depresi, ada ADHD, terus juga ada apa RDS, terus juga ada kan tingkatannya beda-beda. Nah, kalau kita paling kan cuman gangguan kecemasan aja, kecemasan ringan lah ibaratnya. Untuk bagian kita, itu pun kita tidak bisa memberikan obat, kita hanya memberikan influence, kita hanya memberikan masukan dan arahan. Gitu. Kalau untuk tanahnya lebih lanjut, nah itu kita harus rujuk kepada psikiater, seperti itu. Gimana Safia, bisa ditangkap? Ya, bisa Bu. Terima kasih. Ada lagi? Soalnya saya harus bergegas ke rumah sakit, jadi mungkin belum bisa ya secara maksimal. Semoga nanti minggu depan kita bisa ini ya, bisa berjumpa di kelas. Ini ada 33, jadi kalau dibuat 5 kelompok berapa orang? Berapa orang? 5 sampai 6 orang mungkin, Bu. Boleh. Jadi kita tugas minggu depan itu analisa kasus ya, analisa kasus. Nanti bentar saya share screen aja kali ya. Share screen, saya kirim sampai ini. Tugasnya sudah saya kirimkan ke siapa tadi? Anggun ya? Siapa? Dari Anggun ya? Nah, saya jelaskan juga, jadi biar enggak ini. Ya, jangan lupa ini ya, isi presensi. Nanti soalnya langsung saya masukkan ke Siak, biar nanti bisa langsung update presensinya. Nah, ada 5 kelompok, jadi nanti minta tolong kepada siapa, koordinator kelas atau ketua kelasnya, untuk dibagi 5 atau 6 ya, 5. Intinya adalah 5 kelompok. Di mana kelompok pertama itu akan membahas tentang kecemasan ibu hamil bergejala tidak. Tadi sudah sedikit ditanyakan ya oleh Shirley. Di mana ada kasusnya seperti ini, tugasnya adalah identifikasi, analisis respons, simulkan, tentukan teknik komunikasi yang digunakan. Jadi ini role play. Jadi misalkan nih, Shirley dia bertindak sebagai bidan, terus yang kedua misalkan Listia dia sebagai pasien, terus Safia dia sebagai keluarga. Gitu. Jadi ini role play. Nah, tugasnya itu dalam bentuk video.
Paham ya sampai sini ya? Jadi masing-masing tugasnya semuanya itu dalam bentuk video. Kelompok pertama itu terkait kecemasan ibu hamil. Kasusnya di sini sudah ada. Nah, tugasnya ini tadi identifikasi masalah komunikasi, analisis respon, terus simulkan komunikasi terapeutik yang ideal, tentukan teknik komunikasi yang digunakan. Nanti di video harus tercermin bagaimana identifikasi masalah, bagaimana analisis respon, bagaimana simulasikan komunikasi terapeutik yang ideal, tentukan teknik komunikasi yang digunakan. Akan tercermin seperti itu. Harus tercermin seperti itu. Dalam bentuk video. Sama, di kelompok 2 juga gitu. Pasien menolak tindakan medis. Terus kelompok 3 pasien tidak terbuka. Tadi sudah ditanyakan ya beberapa ya sama teman-teman ya. Terus kelompok 4 komunikasi dengan keluarga pasien. Terus kelompok 5 pasien dengan emosi tinggi. Nah, tadi secara tidak langsung sudah banyak ditanyakan oleh teman-teman. Cukup jelas? Jelas, Jelas, Ibu. Bu. Oke, jadi nanti tugasnya paling lambat minggu depan dalam bentuk video, gitu kan. Ya mungkin durasinya terserah teman-teman, nggak nyampe 10 menitan, jangan sampai. Di dalam YouTube pun juga nggak nyampe kan 10 menitan. Atau 10 jam. Jadi dikirimnya nanti link link ini aja, link videonya aja. Sudah, teman-teman? Kan sekarang banyak ya di video itu dicapcut atau dan lain sebagainya. Nah, itu juga bisa tuh digunain. Jadi di awal video nanti tuliskan judulnya, di awal video ya, judul, terus nama kelompok, nama kelompok. Kirim link video di G Drive. Kalau di G Drive belum bisa, kirim link videonya di dalam web. Baru dikirim ke G Drive. Nah, ada pertanyaan terkait tugas? Cukup, Ibu. Oke, kalau cukup, saya cukupkan ya. Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu. Semoga di depan kita bisa berjumpa di kelas dengan kelas yang lebih interaktif lagi dan lebih menyenangkan lagi. Karena kita diawali dengan doa, marilah kita diakhiri dengan doa agar pembelajaran hari ini bisa diterima oleh teman-teman dengan baik untuk bekal nanti ke depannya. Berdoa, dipersilakan. Berdoa tak pernah usai. Saya tutup ya.